Selamat datang di channel Doga Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 105. Baiklah, langsung saja kita bahas ke videonya. Suasana yang terjadi sekarang cukup mencekam karena perkataan Feng Junzi yang akan melindungi Xiaoyan apapun yang terjadi. Lei Junzi yang duduk di kursinya langsung marah dengan berkata, "Feng Junzi, apa maksudmu dengan kalimatmu ini?" Hehehe, Feng Junzi, kita bisa membicarakan ini dengan baik, ucap Jian Junzi yang tidak menyangka Feng Junzi akan membela anak itu. Apalagi dia yang melakukannya benar-benar mendominasi semua orang. Feng Junzi segera langsung berkata dengan nada yang sangat dalam, "Sebenarnya, apa hubunganmu dengannya?" Dapat membuat seorang elit Douzun mengungkapkan perubahan emosional seperti itu. Siapapun yang dapat mengatakan bahwa barang yang telah dilemparkan Xiaoyan sebelumnya memiliki arti penting baginya. Segera, Xiaoyan membungkuk dan mengungkapkan tangannya kepada Feng Junzi. Suaranya membawa kebanggaan. "Guru dan murid." Feng Junzi mengangguk melihat Xiaoyan mengungkapkan itu, namun dia masih berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar. Namun, kamu perlu memberiku bukti lain." Segera, Xiaoyan menunjukkan ke segel api di dahinya. Setelah itu, api putih dengan cepat muncul di ujung jarinya. Api yang dikeluarkan Xiaoyan sebelumnya adalah inti api Bone Shilling Flame, yang sebelumnya ditinggalkan oleh Yao Lao kepadanya. Mata Feng Junzi terkejut saat melihat inti api ini. Dia tidak asing dengan api putih ini. Apalagi, inti api Bone Shilling Flame itu juga yang pernah menyelamatkan nyawanya saat terjadi krisis dulu. Feng Junzi juga menyadari transfer api surgawi. Selain itu, dengan penglihatannya, dia bisa merasakan perasaan yang akrab ke dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiaoyan. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa Bone Shilling Flame ini harus menjadi sesuatu yang disimpan oleh teman lamanya secara sukarela di tubuh Xiaoyan, daripada sesuatu yang dia ambil secara paksa. Apalagi, semua ini adalah bukti kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao. Feng Junzi segera berkata dengan tenang, "Orang tua, kamu telah membuatku sangat kesulitan untuk menemukanmu selama ini." Xiaoyan yang melihat kebahagiaan dari wajah Feng Junzi juga tersenyum bahagia. Gurunya benar-benar tidak salah memilih teman yang baik, ucap Xiaoyan. Feng Junzi melambaikan tangannya dan tertawa pelan. "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil aku dengan sebutan itu. Aku adalah Feng Xian. Aku tidak akan membicarakan hubunganku dengannya secara rinci. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga dapat menganggapku sebagai gurumu di masa depan." Dengan status Feng Junzi di Central Plains, ada banyak sekali orang yang ingin menjadi murid Feng Junzi. Namun, dia hanya menerima Mu Xingluan sebagai muridnya sampai saat ini. Apalagi, ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seorang untuk memanggilnya guru. Xiaoyan berkata, "Murid seorang teman lama menyapa Feng Lao." Xiaoyan juga bukan orang yang bodoh. Dia mengerti karena buru-buru menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Junzi tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia berkata, "Serahkan masalah ini hari ini padaku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiaoyan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan pandangannya tertuju pada Lei Junzi. Sambil menyeringai, dia berkata, "Lei Junzi, aku bisa mengalah kepadamu terkait hal lainnya hari ini. Namun, pavilion petir angin tidak bisa menyentuh Xiaoyan." Lei Junzi segera langsung menjawab, "Ini adalah masalah antara pavilion petir angin dan dia. Jika Feng Junzi bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita." Feng Junzi menjawab, "Jika suatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion." Ketegasan dalam suaranya bahkan menyebabkan Xiaoyan gemetar. Lei Junzi marah. Dia tidak mengharapkan Feng Junzi yang dikenal tidak memperdulikan siapapun, namun sekarang dia bersikeras untuk melindungi Xiaoyan. Feng Junzi adalah orang yang telah dikenalnya paling kuat di antara 4 pavilion. Jika mereka benar-benar membicarakannya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara 4 Douzun. Bahkan, Lei Junzi sedikit takut padanya. Dampak perang antara dua pavilion itu terlalu besar. Bahkan, dengan keberanian, Lei Junzi, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun, apa hubungan orang ini dengan Feng Junzi? Mengapa Feng Junzi melindunginya dengan semua kemampuannya?
Keingintahuan mengenai ini adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Lei Zunzi berkata dengan keras, "Feng Zunzi, Xiaoyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin, dan juga telah mendapatkan metode tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dilupakan, bagaimana pavilion petir anginku akan melakukan sesuatu di masa depan?" Feng Zunzi tetap tenang. Lupakan tentang ini. Bahkan, jika Xiaoyan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan yang menderita hari ini. Tidak ada alasan untuk ini, selain karena itu adalah murid dari orang tua itu. Xiaoyan segera menjawab, "Kata-kata Lei Zunzi terlalu sembarangan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang aku temui di luar daratan tengah. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku diam-diam mempelajarinya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang mempraktikkan keterampilan Dao itu semua akan mencari kematian mereka sendiri? Sedangkan, teknik tubuh 3000 ilusi petir telah diambil kembali oleh para pavilion utara. Aku pikir dia harus menyadari hal ini." Wajah Fei Tian terkesan marah menatap Xiaoyan dengan kejam. Namun, dia tidak berani menyerang sembarangan. Feng Zunzi ada di samping Xiaoyan. Jika dia berani menyerang, endingnya tidak akan bagus. Fei Tian masih cukup takut pada Feng Zunzi. Lei Zunzi tidak peduli pada kata-kata Xiaoyan. Saat ini, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Zunzi. Jika dia ingin melindungi Xiaoyan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi sangat sulit. Ini bukanlah sesuatu yang ingin Lei Zunzi lihat. Terlepas dari siapa pemenang dalam perang antara dua pavilion, mereka berdua akan menderita kerugian besar. Lei Zunzi akhirnya berkata, "Masalah ini adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dan pavilion petir angin. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena Feng Zunzi masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan segera berakhir. Kita berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan?" Feng Zunzi segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada jarak yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiaoyan. Menindas yang lemah dan muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunzi juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunzi. Dia berkata, "Kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunzi? Apakah kamu ingin pavilion petir anginku tidak melakukan apa-apa dan melepas Xiaoyan? Aku pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Jiwa Zunzi yang melihat situasi tegang antara mereka segera berkata, "Haha, mari kita bicarakan dengan baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiaoyan. Tidak baik membuatnya bertarung. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi yang sama untuk melakukannya?" Lei Zunzi menjawab, "Apakah Jian Zunzi bermaksud membuat Xing Er dan Xiaoyan bertarung?" Jian Zunzi mengangguk. Matanya menatap Feng Jing'an dan berkata, "Gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zunzi tidak perlu menyembunyikannya apapun." Setelah Lei Zunzi merenung sejenak, segera dia berkata, "Karena Feng Zunzi berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, aku akan membuat Xing Er bertarung. Jika Xiaoyan terkalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika Xing Er kalah, dendam antara Xiaoyan dan pavilion petir angin akan diselesaikan. Apa yang kamu katakan, tentu saja, syaratnya adalah dilarang menggunakan kekuatan roh orang lain." Lei Zunzi menatap Xiaoyan saat dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga menyadari bahwa Xiaoyan memiliki roh tubuh yang sangat kuat padanya. Fei Zunzi ragu sejenak saat mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng Jing'e bukanlah orang biasa. Kemungkinan, bahkan Mu Xingluan bukanlah tandingannya di antara generasi yang sama sekarang. Namun, situasi ini adalah batas yang ingin diberikan oleh pavilion petir angin. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk dibicarakan. Sementara, Feng Zunzi ragu-ragu. Feng Xi'er di tepi arena segera memasuki panggung. Dia melihat ke arah Xiaoyan. Feng Jing'e dari pavilion petir angin. "Xiaoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini?" Xiaoyan melihat Feng Jing'e. Dia tersenyum padanya. Dia menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Zunzi. Selain itu, dia adalah murid Yao Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Setidaknya, dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. "Aku akan menerima tantangan Anda," ucap dari Xiaoyan dengan berani.
Feng Junzi terkejut melihat Xiaoyan yang tidak terlihat takut sedikit pun. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan diterima sebagai murid Lao Junzi yang sangat pemilih. Namun, paling tidak heran, keberanian ini cukup untuk membuatnya kagum dengan Xiaoyan. Feng Junzi dapat melihat bahwa Feng Jing'e sangat kuat. Meskipun Xiaoyan telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Walaupun Feng Junzi telah mendengar beberapa rumor tentang Xiaoyan, namun kabarnya ada bantuan dari tubuh roh yang sangat kuat. Apalagi, Lai Junzi juga telah melarangnya menggunakannya. Pastinya, kekuatan bertarung Xiaoyan akan berkurang secara signifikan. Feng Junzi juga merasakan keberadaan roh tubuh yang sangat kuat di dalam tubuh Xiaoyan. Namun, dia kecewa karena ini bukanlah milik Yao Lao. Segera Feng Junzi memberitahu Xiaoyan, "Hati-hati, jika aku tebak, kekuatan seharusnya sudah maju ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selain itu, jika ditambah kekuatan avatarnya, kekuatannya telah jauh melebihi Douzong biasa. Jika kamu bukan tandingannya, tidak perlu bertarung dengannya. Bakat Feng Jing'e memang yang terbaik di antara generasi muda yang aku temui selama bertahun-tahun ini. Bahkan, Mu Xingluan mengalami celah dengannya. Tidaklah memalukan untuk kalah darinya." Tentu saja, Xiaoyan mengangguk. Namun di dalam hati Xiaoyan, dia tidak akan pernah mau kalah. Feng Jing'e memiliki kesombongan sementara Xiaoyan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Junzi. Meskipun pihak lain memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiaoyan sendiri perlu tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Xiaoyan tidak memamerkan apapun melalui pertunjukan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yao Lao. Ini terutama terjadi di depan Feng Junzi. Segera, Xiaoyan juga bersiap untuk bertarung dengan Feng Jing'e di panggung arena. Suasana di sekitarnya sangatlah ramai. Nama Feng Jing'e telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara Central Plains. Feng Jing'e mungkin memiliki reputasi sebagai orang yang sangat kuat, tetapi Xiaoyan juga tidak lemah. Apalagi banyak rumor sejak Xiaoyan berada di Central Plains yang ikut mengejutkan semua orang. Saat ini, kedua orang dari generasi muda ini yang memiliki reputasi hebat, cukup banyak orang yang bersemangat ingin menonton pertempuran ini. Xiaoyan dan Feng Jing'e mungkin mewakili kekuatan pertempuran tingkat puncak antara generasi muda di wilayah utara. Fei Tian sendiri merasa tidak terima dengan keputusan ini. Dia berpikir mengapa Feng Junzi tiba-tiba turun tangan melindungi Xiaoyan. Selain itu, dia sangat menekankan keselamatannya hingga tidak akan ada negosiasi apapun. Lai Junzi segera berkata, "Untuk apa kamu terus saja marah? Feng Jing'e sudah menggantikanmu dan bahkan membantumu menghindari reputasi buruk." Fei Tian menjawab, "Bocah itu sangat keji. Bahkan, tetua Cheng Yun telah mati oleh tangannya. Jangan bilang padaku bahwa kita akan membiarkan sesuatu seperti itu begitu saja." Lai Junzi berkata, "Jika kamu merasa bahwa pemulai perang dengan pavilion bintang jatuh menguntungkan kita juga tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti." Fei Tian masih marah, namun juga tidak bisa melakukan apapun di depan perlindungan Feng Junzi. Selain itu, Lai Junzi menyuruh Feng Jing'e bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan. Meskipun Xiaoyan adalah Douzong, tapi dia tidak akan mendapatkan bantuan kekuatan roh misterius itu. Dia sepertinya bukan tandingan Feng Jing'e. Segera fokus utama beralih ke arena pertandingan. Feng Jing'e berkata kepada Xiaoyan, "Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil membuat Feng Junzi melindungimu, kamu mungkin terlalu naif jika kamu pikir dapat mengandalkan ini untuk berperilaku seenaknya di Gunung Petir tanpa rasa takut. Sepertinya, kamu hanyalah orang yang bisa mengandalkan kekuatan orang lain untuk menciptakan reputasi diri kamu sendiri. Sebelumnya adalah tubuh roh itu. Dan sekarang, Feng Junzi. Dengan kata lain, ini dapat disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak sombong. Hari ini, bantuanmu tidak akan berguna." Xiaoyan segera menjawab dengan dingin, "Tidak disangka kamu adalah wanita yang berisik. Karena kamu yang memulai, aku juga akan jujur. Jika kamu tidak memiliki pavilion petir angin atau latar belakang lainnya, yang bisa kamu banggakan hanyalah penampilan itu yang dipuji oleh semua pria hidung belang." Di bawah ejekan Xiaoyan itu, Feng Jing'e benar-benar sangatlah marah. Ya, baiklah. Saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 105. Ini untuk episode minggu depan ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya yang memungkinkan menyakiti hati teman-teman semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.